Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi syafi huwallah, bismillahi muafi huwallah, bismillahi kafi huwallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para masyayikh, tokoh masyarakat yang senantiasa diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada guru kita bersama beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Afrizul Gaus beserta ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kesabaran, keikhlasan, ditambahkan rezeki yang insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan putra putri beliau menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang senantiasa dalam renungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentunya yang terhormat kepada para bapak, para ibu, Jam'iyah Majelis Ta'lim At-Tadkir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama. Tentunya Allah masih mengizinkan kita untuk bertolabul ilmi di majelis taklim yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan awal, akhir, niat, gerak, langkah kita dicatat sebagai amalun soleh, amal yang betul-betul mampu meningkatkan kualitas, kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama, yang paling utama, mari kita haturkan puja, puji, syukur, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Tentunya nikmat sehat zahiran wa batinan, insyaallah. Nikmat yang perlu kita syukuri, nikmat yang perlu kita berikan rasa terima kasih kepada Allah, karena kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak mungkin kita akan mampu melangkahkan kaki kita di majelis ta'lim ini. Mari kita syukuri dengan nikmat bilisan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita wujudkan pula dalam biarkan, mudah-mudahan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin.
Guru kita selalu mengingatkan orang yang bersyukur atas nikmat Allah, yakin, hakul yakin akan Allah tambah nikmat itu. Tetapi barang siapa yang tidak mau bersyukur, jelas pasti kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan Allah berjanji azabul hari, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Maka na'udzubillah min dzalik. Syukur yang pertama yaitu atas nikmat yang diberikan, tentunya nikmat sehat. Tanpa sehat kita tak mampu berbuat. Yang kedua yaitu nikmat iman. Tanpa iman kita tak mampu untuk mengikuti kegiatan rutin kita di Majelis Ta'lim At-Tadhkir ini. Iman menjadi pondasi utama bagaimana manusia ini mampu belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah. Tapi perlu digarisbawahi bersama, iman yang sejati, iman yang hakiki itu apa? Iman yang tercermin dalam tingkah tindak perilaku kita bersama. Kita sering sholat, sering zikir, sering wirid, sering tahajud. Di At-Tadhkir kita diajarkan bagaimana wirid, sholat, zikir kita tercermin dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Apa wujudnya Pak Abu? Setelah wirid, setelah zikir, mampu melahirkan amalun soleh. Apa itu amalan soleh? Perbuatan baik. Apa perbuatan baik yang Allah ridhoi? Baik terhadap tetangga, baik terhadap saudara, baik terhadap keluarga, orang-orang sekitar kita. Karena untuk menjadi orang baik ini PR Pak, PR yang harus kita kerjakan bersama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah mungkin, mustahil Allah akan memberikan tempat yang mulia di sisi Allah kalau diri kita ini tidak menjadi orang yang baik. Ada dalam hati kita ini segumpal darah, yang mana apabila dalam hati kita ini baik, yakin, hakul yakin, seluruh amal ibadah kita, gerak langkah kita pun akan baik di hadapan Allah dan manusia. Maka untuk menjadi orang baik itu PR-nya apa? Harus bisa saling mengingatkan, mengajar bukan menghajar, mendidik bukan menghardik. Tapi kita sekarang keliru Pak. Kita memberikan nasihat kepada orang lain, tapi banyak juga yang dengan kekerasan. Maka ini perlu perhatikan bersama. Untuk menjadi orang baik, kita pun harus melihat siapa diri kita. Sahabatku, saudaraku, rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimakumullah. Yang kedua, salawat seiring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi sauri tauladan bagi kita bersama, menjadi model kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan umat beliau yang betul-betul mampu menjalankan sunnah-sunnahnya, mampu mengikuti gerak langkah perjuangan baginda besar Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Rasulullah fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Tentunya kita ketahui bersama bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan mukjizat yang Allah hadirkan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, para nabi-nabi Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk puasa berapa hari yang lalu ya Pak ya. Maka ada sejarah yang mencatat bahwasanya bulan Muharram ini salah satu bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa pada bulan hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, yaitu memakan buah kuldi. Tepat pada bulan Muharram ini Allah ampuni dosanya. Kemudian ada lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Nabi Allah Ayub alaihissalam atas penyakit yang dideritanya. Tentu penyakit yang Allah hadirkan kepada Nabi Ayub ini
sangatlah luar biasa, ujian yang betul-betul luar biasa. Allah ampuni tepat pada bulan Muharram. Lalu Nabi Musa alaihi salam Allah selamatkan dari kejarannya Fir'aun, yaitu Allah berikan mukjizat mampu membelah lautan. Kalau bukan karena izin dan kehendak Allah tentu tidaklah mungkin. Lalu apa hikmahnya pada bulan Muharram ini? Allah memerintahkan kita untuk berdoa, untuk berpuasa agar apa? Agar kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini dalam keadaan yang bernoda. Sekalipun maaf anak yang terlahir dalam hubungan zina pun itu adalah anak yang bersih, yang tanpa dosa sedikit pun. Lalu siapa yang membuatnya kotor? Pribadi sendiri. Kemudian siapa? Orang tua dan lingkungan sekitarnya. Maka PR bagi kita bersama apa? Kita dilahirkan kepada Allah dalam keadaan suci, pun harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kita dipinjamin sama Allah buku, Pak. Allah mintanya tolong dijaga buku ini dengan baik, dengan bagus, boleh dicoret tapi harus dalam keadaan bersih kembali. Nah sekarang kita PR-nya, sudahkah buku yang Allah pinjamkan kepada kita ini bersih? Masih adakah goresan-goresan yang ada dalam buku itu? Apabila masih ada goresan-goresan dalam buku itu, mari bersama-sama kita berusaha untuk menghilangkan. Walaupun mustahil untuk bersih, tetapi setidaknya ada keinginan hati, ada kehendak hati untuk memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang bersih di hadapan Allah, pribadi yang fitrah, suci, zahir wa batinan. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak rahimakumullah, teringat pesan guru kita bahwasanya di At-Tadkir ini kita tidak diajarkan fikih, tidak diajarkan tafsir, tidak diajarkan hadis, tidak diajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tetapi di At-Tadkir ini kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tenang. Apa itu orang-orang yang tenang, Pak? Orang-orang yang tenang ini apa? Orang yang hatinya diselamatkan oleh Allah, qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya orang yang pandai membaca Al-Quran, fasih bacaannya, hafal beribu hadis, beribu tafsir, tetapi tidak menjadi jaminan orang ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah nilai dari kita? Allah menilai hati manusia, Pak. Yang membedakan orang mukmin dengan orang tidak mukmin, yang membedakan orang kaya dengan yang tidak kaya, yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman, itu gampang, Pak. Gampang. Tetapi apa? Kalau ingin kembali kepada Allah, Allah tidak menilai kayamu, tidak menilai hartamu yang melimpah, tampan, cantik, atau sehat, dan lain sebagainya. Yang Allah lihat itu adalah apa, Pak? Hati manusia. Maka di At-Tadkir ini kita diajarkan guru kita bagaimana menjadi hati-hati yang tenang, orang yang tenang, walaupun susah tenang, walaupun kaya tenang. Banyak orang yang kaya tapi tidak tenang, Pak. Kenapa? Kepikiran ini, hartanya kebanyakan mau dikemanain, Pak. Tapi juga sebaliknya, ada orang yang tidak memiliki harta, jiwanya tenang. Inilah orang-orang yang namanya qalbun salim, hati yang Allah selamatkan. Saudaraku rahimakumullah, bersama-sama mari saya mengingatkan diri saya pribadi dan mengingatkan Bapak, Ibu, saudaraku rahimakumullah, betul-betul mari kita luruskan niat i'tikad kita di At-Tadkir. Bagaimana niat ini betul-betul lurus, bertuhankan Allah, mampu meniru baginda besar Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya bilisan, tetapi Al-Quran birarkan, mencontoh Rasulullah, yaitu apa? Rasulullah itu Al-Quran berjalan, Pak. Al-Quran, Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Jadi semua tingkah gerak langkah Rasulullah itu Al-Quran.
Kalau kita manusia umatnya Rasulullah tidak mampu meniru 100% Rasulullah, paling tidak ada sedikit sifat yang mampu kita tiru dalam diri kita. Kalau manusia yang paling sempurna Rasulullah, paling tidak kita mirip-mirip dikit, Pak. Jangan sampai tidak sama sekali. Al-Quran itu harus tercermin dalam kehidupan kita. Minimal Bismillahirrahmanirrahim mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya mau tanya, Pak, Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa, Pak? Apa artinya, Pak? Kebagian kita mengetahui arti Bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dengan menjemput nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Berarti selama ini kita pandai nyebut ya, Pak, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Padahal artinya apa? Dengan nama Allah, bersama Allah, setiap gerak langkah tindak lakuku Allah bersamaku. Ini, Pak, kalau cuman dengan menyebut berarti kita pandai nyebut aja, Pak, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Tapi pribadi kita tidak mencerminkan pribadi Al-Quran. Mari bersama-sama Bapak Ibu rahimakumullah, kita wujudkan Bismillah dalam hati kita bersama Allah. Dimanapun kita berada bersama Allah. Mau makan Allah bersama kita, mau tidur Allah bersama kita, mau kerja Allah bersama kita. Dimanapun berada Allah bersama kita. Jangan hanya disebut Allahnya, Pak. Kalau Allah sering disebut, Allah marah, Allah murka. Karena kita di sini belajar bagaimana mewujudkan, mengaplikasikan zikir, wirid kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita sudah belajar. Kita sudah belajar sedikit banyak. Guru kita sudah menuntun kita bagaimana kita ini ngaji tapi mampu berbuat. Setiap bulan kita sudah mengaplikasikan, sudah mewujudkan hasil ngaji kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diniatkan mengeluarkan harta betul-betul untuk menyucikan diri kita. Karena apa? Penyakit yang Allah hadirkan kepada kita mustahil akan Allah sembuhkan kalau tidak dikeluarkan dengan sodakoh. Rasulullah bersabda, jika engkau mengalami penyakit maka obatilah penyakitmu itu dengan sodakoh. Sodakoh itu apa, Pak? Obat. Obat apa? Obat penyakit hati, obat penyakit jiwa, apapun sakitnya. Jika dengan sedekah, aku yakin akan Allah sembuhkan penyakit kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada kita yang hadir pada malam hari ini maupun saudara kita yang belum hadir pada malam hari ini. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan kita di At-Tadkir ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga kita. Allah berikan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada yang saat ini kita rasakan. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah sedikit ilmu. Kalaupun ada banyak salah kata ataupun ucapkan, itu dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjut oleh guru kita bersama. Mari bersama-sama sebelum kita melanjut acara yang selanjutnya, kita tata kembali niat i'tikad kita datang ke sini. Mudah-mudahan awal akhir gerak langkah kita betul-betul diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan keberkahan pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya diucapkan terima kasih atas ulasan dan pandangannya. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah beserta zikir dan doa yang akan diimami oleh beliau, guru kita bersama Al-Mukarram
Al-Ustadz Afrizal Gus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bu, Ibu, terlalu besar ya, kecil ini. Kalau punya mantu kayak Ustadz Fikri itu seneng nggak Bu? Seneng ya, tampan, pintar, ngajinya enak, itu delala uska terapi. Jadi sudah keduluan, sudah ada yang punya ternyata Ustadz Fikri ini. Tapi masih banyak ustadz-ustadz yang lain, saya masih banyak santri saya ini. Insya Allah santri-santri saya itu nggak jauh beda sama Ustadz Fikri, banyak berarti bedanya. Promosi gitu Ustadz saya. Bassnya kecilin Fikri. Pak Zen mana? Pak Zen, tolong Pak Zen. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Al-Qur'an hakama, Al-Qur'an imamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad imamil salamah khataman nabiyyi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum qaddamat ligat. Fattakullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'du. Yang terhormat tentunya al-alim, ulama, umara, tokoh masyarakat setempat yang insya Allah dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat tentunya Bapak, Ibu, Kakak, yang insya Allah Bapak, Ibu dimudahkan segalanya oleh Allah. Urusan dunianya, urusan akhiratnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mari bersama-sama berterima kasih kehadirat Allah atas rahmat, karunia, hidayah, hikmah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dari awal hingga akhir nanti, insya Allah yang Allah hadirkan tentunya adalah yang terbaik bagi kita. Karena Allah tidak akan menghadirkan sesuatu yang tak baik kalau manusia ini tak mampu, kalau manusia ini tak sanggup. Maka Allah menguji manusia dengan kesanggupan hamba-hamba Allah tersebut. Kami mengajak diri kami pribadi, juga mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita syukuri nikmat Allah ini. Mari kita terima dengan ikhlas, kita terima dengan lapang dada apapun yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Raditu billahi rabba. Ikhlas, siap ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima dengan syukur, terima dengan kata terima kasih. Kalau kita redo, insya Allah redo Allah itu akan hadir di dalam kehidupan. Saya mencari redo Allah. Loh, kalau Allah nggak redo, kita tidak dipertemukan.
Kalau Allah tidak ridho, bapak dan ibu tidak akan diberi hidayah oleh Allah untuk berbuat baik dan menjadi semakin baik. Karena Allah ridho lah, maka bapak dan ibu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan akan menjadi semakin baik. Maka ayo ikhlaslah bertuhankan Allah secara kafah. Kalau ikhlas bertuhankan Allah secara kafah, maka ikhlas dengan apapun yang dihadirkan oleh Allah. Apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap ya Allah, karena aku sudah ikhlas bertuhankan Engkau, maka aku siap dan ikhlas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan di dalam kehidupan. Sudah jelas Rasulullah itu santun. Sudah jelas Rasulullah itu dermawan. Sudah jelas Rasulullah itu penyabar. Sudah jelas Rasulullah itu ibadahnya terjaga, benar-benar terjaga di dalam kehidupannya. Maka ayo bersama-sama kita contoh beliau. Dari santunnya, dermawannya, ibadahnya, walaupun tidak bisa kita menyamai beliau, minimal kita bisa mengambil sedikit demi sedikit apa yang sudah beliau contohkan, apa yang sudah beliau berikan untuk umatnya. Kitalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah yang berbahagia dan selalu dibahagiakan oleh Allah, maka selalu teriring solawat keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fid din wal akhirah. Alhamdulillah, tadi Ustadz Fikri sudah memberi kita sedikit wawasan dan pandangan bagaimana di bulan ini, di Muharram ini, banyak rahmat, banyak hikmah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan di bulan Muharram ini jatuh tahun ini di bulan Agustus, di hari atau di bulan yang banyak berkah bagi khususnya masyarakat Republik Indonesia. Karena di bulan Agustus inilah hari kemerdekaan kita. Cintakah sama negara Indonesia, Pak? Cinta. Benar? Yakin? Jal apal pora kowe Pancasila? Ora apal toh? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, kita meyakini Allah adalah Tuhan kita. Si Hindu, si Buddha, si Kristiani, si Konghucu juga meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Tuhan mereka. Kalau tidak ada Nasrani, ada Islam nggak kira-kira? Tidak ada. Adanya Nasrani, adanya Islam karena adanya Nasrani. Kalau tidak ada agamanya Nabi Ibrahim, kira-kira ada Islam nggak kira-kira? Tidak ada. Kalau tak ada kitab Taurat, berarti tidak akan ada Injil. Kalau tak ada Injil, berarti tak akan ada Al-Quran. Lah kira-kira sing gawe iku sapa? Gusti Allah. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, kau mengherdik, kau menghina agama-agama lain, berarti dirimu tidak berketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah dirimu tidak berketuhanan yang Maha Esa, maka dengan mudahnya tak akan terjadi di dalam kehidupanmu apa yang nomor 2?
ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang beradab, adil dan beradab. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah dia yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan rahmat dan karunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidiknya dengan ilmu-ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi kebutuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan rizkinya, berarti dia paham Allah itu Rahmanur Rahim, Allah itu Hak, Allah itu Sami, Allah itu Basir, Allah itu Ghafur. Maka terciptalah kemanusiaan yang adil dan beradab di saat sudah asyhadu alla ilaha illallah. Siap, sanggup laksanakan perintah Allah, terimplementasi di dalam kehidupannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sesamanya dia berbuat baik. Tak peduli, sudah tak ada lagi agama, tidak ada lagi. Oh aku amal soleh kudus, sudah tak ada lagi. Yang dihadirkan di depan matanya, apapun dia adalah hamba ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadilah Bapak Afrizul yang adil, jadilah Pak Anwar yang adil, jadilah Ibu Siti, Ibu Nur yang adil, jadilah Pak Eko yang adil dan penuh dengan adab-adab yang sopan santun. Cerminkan bahwasanya kita orang Timur, orang Jawa. Cerminkan bahwasanya kita ini sopan, baik. Inilah sunnah Rasulullah, uswatun hasanah. Akhlakul karimahnya Rasulullah tercermin di dalam kehidupan. Hati-hati yang ciptain Pancasila ini para alim ulama loh. Alim ulama yang cinta kepada negerinya, alim ulama yang ingin negerinya menjadi negeri yang baik. Setelah kemanusiaan yang adil dan beradab, barulah persatuan Indonesia. Persaudaraan. Sama-sama satu nusa, satu bangsa. Sudah tak ada lagi perbedaan. Yang beda itu agamanya, yang beda itu tuntunannya, yang beda itu pengaturan atau ilmu di dalam bertuhannya. Tetapi tujuannya tetap sama. Seluruh agama mengajarkan kebaikan. Seluruh agama mengajarkan kebaikan. Seluruh agama mengajarkan bagaimana kita bisa baik terhadap siapapun. Apabila ada agama yang tak baik tingkah dan polanya, jangan kau salahkan agamanya, tetapi kau salahkan oknumnya. Salahkan manusianya, agamanya bagus. Di saat kau menyalahkan agamanya, berarti kita menyalahkan Tuhan. Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan agama. Terjalin persatuan Indonesia. Betapa luar biasanya. Sayangnya implementasi di dalam kehidupan manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang ada di negara Indonesia belum sepenuhnya adil dan beradab, belum sepenuhnya ketuhanan yang Maha Esa, hanya di akal fikirnya tetapi tidak diimplementasikan di dalam kehidupan. Kalau benar-benar terimplementasi di dalam kehidupan, rakyat negara Republik Indonesia ini subhanallah makmur, gemah, ripah, loh jinawi.
Kenapa terjadi demikian Ustadz? Karena hamba-hamba Allah zaman sekarang tak mau memaksa diri untuk dekat kepada Allah. Ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah hanya sekedar menjadi kebiasaan. Ibadah tidak menjadi kebutuhannya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget kalau zaman sekarang orang habis dari masjid masih mencuri. Jangan kaget dari masjid masih membunuh. Jangan kaget dari masjid masih mabuk-mabukan. Jangan kaget dari masjid masih berjudi. Karena sebatas menggugurkan kewajiban. Belum tumbuh rasa di dalam sanubarinya bahwasanya ibadahnya karena ingin dekat kepada Allah, karena butuh Allah. Yang ada sebatas janji-janji Allah, itu terus yang ada. Sebatas surga, sebatas bidadari, sebatas pahala. Tidak tercamkan di dalam kehidupannya, tidak mau mencontoh nabinya. Bagaimana dirinya bisa menjadi Al-Quran yang berjalan di dalam kehidupan. Saudaraku rahimakumullah. Maka kami mengajak kepada bapak dan ibu. Ayo bersama-sama tentramkan diri, tenangkan diri dengan zikrullah. Apa itu zikrullah? Zikrullah itu mengingat Allah. Sarananya mengingat Allah dengan membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Apa sarananya zikrullah? Sarananya zikrullah adalah sholat 5 waktu, sholat sunnah. Bagaimana caranya lagi untuk berzikrullah? Zikrullah adalah berbicara tentang ketuhanan atau bicara tentang kebaikan. Bagaimana lagi zikrullah? Zikrullah itu memanggil nama Allah dengan lisannya, dengan hatinya. Dan juga tentunya alam fikirnya diajak bekerja. Manusia-manusia yang berzikrullah, alam fikirnya harus bekerja. Apa maksudnya alam fikirnya bekerja? Agar terimplementasi di dalam kehidupan. Saudaraku rahimakumullah yang berbahagia dan selalu dibahagiakan oleh Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum qaddamat liqad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Persiapkan apa? Siapkan bekalmu untuk kembali kepada Allah. Sebagaimana saat ini kita sedang menyiapkan bekal untuk anak-anak kita, menyiapkan bekal untuk diri kita pribadi. Maka ayo persiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah. Jangan cuma ngomong, nyerocos kemana-mana, bicara ngaji begini, ngaji bicara tauhid kayak iya, tetapi perbuatannya tak ada. Yang indah itu perbuatannya yang berjalan di duluan. Perbuatannya dulu yang berjalan. Itu dari mana? Oh, dari si Rohim. Rohim itu siapa? Enggak ngerti. Terus dari mana? Dari Rohim. Rohim itu enggak ngerti. Perbuatannya sudah nampak, bukan omongannya yang di depan, tetapi perbuatannya yang di depan. Suatu hari Rohim tampil, kusing jenenge Rohim. Lho yo bener, wonge apik, wonge santun. Kenapa? Karena perbuatannya Rohim sudah dinikmati oleh mereka. Perbuatannya Rohim sudah nampak terlebih dahulu sebelum orangnya nampak, perbuatannya sudah nampak. Perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ono maneh, copros, iku sapa? Oh, iku Gus Pijul. Kok kakean cangkem to wonge? Gak ono perbuatane. Oh, kayak kiai, kayak ustaz, kayak ngaji ngono.
Terus apa? Gak ono perbuatane. Gak ono apike karo tangga. Gak ono berbagi. Delok musolah yang cedek kene deknen rusak yo meneng ae. Tetapi kalau ngaji menggebu. Ayo amal soleh, cegah amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau ngaji menggebu perbuatannya ora ono. Kira-kira apik sing ndi kira? Apik sing rohim. Maka ayo berbuatlah. Berbuat baiklah. Jadi ada cerita. Kenapa kok iblis ini sangat benci sama orang bahil itu kenapa? Kenapa iblis sangat benci sama orang bahil? Karena di saat Nabi bertanya, ya iblis, kenapa iblis sangat sayang kepada orang yang pelit, orang-orang yang pelit ya? Iblis sangat sayang terhadap orang bahil dan Allah melaknat orang yang bahil. Ya iblis, kenapa kau sangat cinta kepada orang bahil? Karena kalau orang ini ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli sholawat, ahli puasa, tetapi dia bahil, sesungguhnya tak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus kenapa kok orang yang gak pernah ibadah tetapi dermawan malah kamu membenci, kata Nabi? Karena orang yang dermawan dia tak ibadah, dia tukang mabuk, tukang nyenuk dan sebagainya. Dia tak pernah ibadah, dia dermawan. Kedermawanannya ini akan mendatangkan hidayah hingga orang ini akhirnya menjadi ahli ibadah. Yang paling dibenci lagi sama iblis, sudahlah dia ahli ibadah, dia dermawan. Maka kami mengajak diri kami pribadi, kami mendidik diri kami pribadi, ayo perlahan-lahan kita buang sifat bakhil kita. Kita jadikan, kita tumbuhkan sifat dermawan. Karena orang dermawan ini dicintai oleh Allah, karena orang dermawan ini disayang oleh Allah. Dan yakin kebaikan yang kita hadirkan, kebaikan yang kita ciptakan akan berbuah kebaikan. Pasti mutlak itu. Begitupun keburukan yang kau perbuat akan berbuah keburukan. Maka saya ngajak Bapak dan Ibu, ayo kita berbuat baik yuk. Bukan saat ini dijawab oleh Allah, nanti Allah akan menjawab. Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahrajan wa la Subhanallah. Dijawab sama Allah tuh nanti. Kalau kamu sudah takwa, selesai urusan. Selesai urusan, kata Allah. Sekarang ini loh kita lagi nanamnya itu sekarang, kita tanam itu sekarang. Ya kalau sekarang nanam besok panen Pak, saya paling duluan Pak. Sabar Bapak Ibu, sabar, yang penting sekarang berbuat baik dulu. Dan kosongkan, nolkan bahwasanya aku tak mengharapkan suatu apapun dari perbuatan baikku. Insya Allah dibeli sama Allah. Tapi nanti. Karena Allah itu kalau sudah punya mau, kita tuh ya Allah ya Karim. Saya bangun taklim ini Pak, wallah wa nabi. Saya bangun taklim ini pada saat itu doa itu pagi, doa siang itu duit jatuh Pak. Siang doa, sore datang uang. Tanya istri saya itu, sampai capek istri saya terima uang itu Pak. Termasuk ada Heri AC itu. Heri AC itu sampai capek nerima uang dari saya Pak. Malam doa, pagi datang terus. Allah kucurkan hartanya itu. Gak masuk logika, di alam logika saya gak masuk. Taklim jadi bagus, yang ketuanya Pak Nur Sahid, pelaksananya ya, datang terus uang. Begitu taklim sudah jadi, saya doa, gak datang lagi duit itu Pak. Hah? Jangan kepenak toh itu. Pagi doa, sore datang, malam doa, siang datang duit itu.
Gak ada berhentinya duit itu hadir. Sekali hadir 20 juta, 30 juta, 50 juta sekali hadir waktu itu, Pak. Karena Allah itu tahu Afrizul Gaus bersama jamaahnya sedang butuh tempat untuk kumpul, untuk mengaji, untuk tolabul ilmi, untuk ibadah. Sama Allah ya Allah ya Rabbi. Lah kok ustadi semua sudah lengkap, perabotan kamar eyang semua sudah bagus, begitu kita doa gak ada lagi duit itu. Jangan subhanallah. Lah kalau Allah sudah punya mau Pak, sampean delok iki Pak. Oh, apik toh? Ini kalau orang proyek ngelihat begini ini kira-kira berapa puluh juta ini? Sekitar 20 sampai 30 juta. Tapi kalau Allah sudah mau, ya Allah ya Rabbi mudah Pak. Lah wis dadi koyo ngene aku kok golek Gusti endi duit kamu mudun lho Pak. Karena sudah jadi. Maka wa may yattaqillah yaj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kamu takwa dulu, kamu baik dulu, kamu berbuat dulu, maka nanti urusanmu akan kuselesaikan. Akan kuselesaikan urusanmu. Tenang lo sampean. Tanpa kita menduga dan menyangka-nyangka, sama Allah akan diselesaikan. Maka saudara-saudaraku rahimakumullah yang sedang kesulitan di musim corona ini, jangan putus asa. Yang sedang kesulitan jangan putus asa, jangan bersedih hati. Yakin nanti Allah akan angkat kesulitan ini menjadi bahagia. Amin. Terima dengan bahagia. Terima kasih ya Allah. Kalau mungkin tak ada corona ya Allah, sholatku dari subuh sama maghrib saya jadikan satu. Lek gak ono corona sibuk bukan main. Dengan adanya corona akhirnya aku bisa menangis. Keluar linang air mataku, meminta, memohon, mengerti, memahami, menyaksikan ya Allah. Dengan mudahnya apabila kau ingin menegur hamba-hambamu, dengan mudahnya cepat. Terima kasih ya Allah. Siapa tahu doa-doa kita di saat musim yang sulit ini akan diijabah oleh Allah nanti. Siapa tahu perbuatan baik kita yang sedang kita istiqomahkan setiap bulan ini akan diijabah oleh Allah nanti. Maka ayo sabar, sabar dan sabar. Oh Gus Pijo sabar-sabar sampai kan gak ngerasa. Loh Pak hati-hati. Bapak-bapak ini sama saya lebih baik, bapak-bapak lebih enak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelihatannya aja, kamuflasenya aja hidup saya ini enak. Kalau dipikir coba, bayangkan Allah itu ya. Kita ini dari segumpal darah, kata Allah. Dibentuk oleh Allah, setelah dibentuk oleh Allah, dititipkan kepada hamba-hamba Allah dan dididik oleh Allah melalui hamba-hamba Allah. Setelah itu, Bapak setelah dititipkan dengan orang tua yang baik, dididik dengan baik, masuk ke dalam berproses menjadi remaja masuk menjadi semakin dewasa, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, jodoh yang baik, diberikan pekerjaan yang baik. Setelah diberikan pekerjaan yang baik, harta dihadirkan oleh Allah. Betapa luar biasanya Pak, Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Setelah kau terima harta, kau diberikan pekerjaan, kau diberikan akhirat pada Allah. Masih banyak saudara-saudara kita yang baru pekerjaannya saja, belum hadir hidayah untuk menyembah Allah. Allah ini lengkap, dunia akhirat diberikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak memahami benar bagaimana dalam bekerja memahami benar. Pasang surutnya usaha. Betul? Le aku kerja ora, ya kan? Usaha boten gada. Le sampean dunia akhirat Pak, pekerjaan dihadirkan, usaha dihadirkan, akhirat dihadirkan oleh Allah. Jale aku kerja ora,
usaha boten gadah. Namung donga penting. Ya Allah, ya Allah. Cuma kata Allah apa? Saya punya keyakinan kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperjuangkan agamaku, maka akan kucukupi kebutuhannya. Akan kucukupi, bukan dikayakan Pak, tetapi dicukupi Pak. Alhamdulillah, beli Mercy cukup, beli Kijang Innova cukup, beli motor cukup. Kepengen tuh sampean? Kepengen nggak kira-kira? Kalau kepengen, berjuanglah, perjuangkan agama Allah ini, bawa kebaikan yang sudah kau terima dari Allah. Ajak saudaramu, ajak sahabatmu, ajak kawanmu untuk belajar dekat kepada Allah. Engkau mumet sampai merasa kira. Loh, sing kula rasane sampean mengke ngerasa. Tapi yakin akan dicukupi oleh Allah. Gak mungkin Allah tidak mencukupi. Barang siapa yang memperjuangkan agamaku, maka akan kucukupi kebutuhannya. Maka saudaraku rahimakumullah, ayo jadilah hamba-hamba Allah yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Ayo rawat dengan baik bumi Allah ini. Ayo rawat dengan baik negara tercinta Indonesia. Jangan jadi penipu dan pembohong. Maksudnya apa? Sampean golek kerja, golek harta dan sebagainya di negara ini, tetapi sampean lek giliran negarane susah, sampean gak gelem bantu negara. Iki namane kurang ajar. Giliran negaranya susah, negaranya mau resesi, sampean medite ramulah. Ben durus karo wong gede. Ya Allah. Orang gede itu nggak ada kalau nggak ada kita, Pak. Maka ayo dermawanlah, berbagilah, bantulah siapapun yang membutuhkan. Jangan kau pandang agamanya, jangan kau pandang Tuhannya. Ciptakanlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku rahimakumullah yang berbahagia dan selalu dibahagiakan oleh Allah, maka itu saja. Saya mohon maaf apabila tutur melantur tak teratur. Ayo bersama-sama kita berzikir, berdoa. Tentunya berzikir dan berdoa untuk diri kita pribadi. Karena Allah tuh gak butuh ibadah kita. Semua kebaikan yang diperintah oleh Allah itu untuk kita, untuk keluarga kita. Dan semua keburukan yang dilarang oleh Allah itu juga untuk kita agar kita tak melakukannya. Maka ayo jangan lelah dalam berdoa. Doakan siapa saja. Bahkan yang menghina, yang menjelekkan, yang memfitnah. Ayo doakan agar kehidupan mereka bahagia dunia akhirat. Bifadlikal karim yang Allah Ta'ala ya zawajalla bil haqidatir rahmanir rahim liridaillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liridaillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.